Cela menatap penuh haru, ternyata Ervan sudah menyiapkan rumah untuk tempat tinggal mereka. Namun sebelum tinggal di sana, Ervan mengajak Cela untuk menginap di rumah Mama Salma terlebih dahulu, karena Cela belum pernah sama sekali menginap di rumah mertuanya. "Apa kamu senang melihat rumah kita yang sudah selesai dibangun ini?" Tentu saja Cela menganggukkan kepalanya sambil memeluk Ervan erat. "Nanti kita akan tinggal di sini." Tunjuk Cela ke arah rumah itu. "Iya sayang, nunggu selesai itu kita honeymoon ya." Cela mengangguk tersenyum sambil bersandar di dada suaminya. Cela dan Ervan ke rumah Mama Salma. Di sana terlihat Sahra sedang memangku baby Saka. Cela langsung duduk di dekat Sahra, dan menatap wajah teduh baby Saka yang diam menatap sekelilingnya dengan mata berbinar. "Kapan nih?" tanya Cela. "Tentu saja tentang pernikahan Gaksra dan Sahra. Nunggu selesai mengurus surat-suratnya dan Bang Gaskra sedang ngajuin cuti," jawab Sahra sambil tersenyum malu. Tiba-tiba bel rumah mereka berbunyi yang artinya ada tamu di depan gerbang. "Siapa Bang?" tanya Sahra, karena abangnya dari depan pintu rumah. "Kamu jangan keluar, jangan pertemukan Saka dengan laki-laki itu," ucap Ervan. Sahra mengangguk, karena dia tahu siapa yang dimaksud abangnya itu. Sahra segera ke kamar sambil membawa baby Saka dan mengintip luar dari jendela. Ervan menatap tajam Arik yang tiba-tiba datang bersama mamanya. "Ada keperluan apa hingga Tuan Arik yang terhormat ini datang ke rumah saya?" Terlihat mamanya Arik itu menatap sinis Ervan, sungguh membuat Ervan sangat kesal melihatnya. "Kami kesini mau ketemu anaknya Arik yang baru lahir itu," ucap mamanya itu dengan angkuh. "Anaknya Arik yang mana ya? Perasaan di sini tidak ada anak yang ayahnya adalah putra Anda ini. Anda sepertinya salah alamat," ucap Ervan datar. "Anaknya Sahra itu adalah anaknya Arik," ketus mamanya Arik itu. Ervan menatap sinis Arik sambil bersedekap dada. "Anak kamu? Apa saya salah dengar? Ngaku-ngaku banget ya, kapan kamu jadi ayahnya? Apa kamu sudah menikahi ibunya? Dulu kemana aja?" tanya Ervan menatap tajam Arik yang hanya bisa menelan salivanya. "Dulu karena Sahra tidak mencari Arik, bisa-bisanya dia menyembunyikan cucuku." Kesal mamanya Arik membuat Ervan malah tertawa. "Tidak mencari. Bisa-bisanya Anda membalikkan fakta. Coba diingat-ingat lagi, siapa laki-laki yang meminta Sahra untuk menggugurkan kandungannya? Anak Anda ini apa bukan? Kalau Anda merasa bukan, berarti kepala Anda habis terbentuk stum," sentak Ervan dengan nada yang emosi. "Itu karena Sahranya aja yang bodoh. Coba dia datang ke rumah aku untuk meminta tanggung jawab Arik," ucap mamanya. Ervan merasa dua orang itu benar-benar lucu. Bagaimana cara dia bisa datang ke rumah Anda? Sedangkan putra sialan Anda ini saja tidak memberikan alamat rumahnya karena katanya Sahra tidak perlu main ke rumah dia, kalau kangen tinggal dia yang datang ke apartemen. Adik saya memang bodoh karena mau-mau saja dihasut oleh putra sialan Anda ini. Tapi dia tidak akan mengulangi kebodohannya untuk mempertemukan anaknya dengan bapaknya yang tidak tahu diri ini. Lebih baik sampai besar dia tidak mengenal ayah kandungnya yang seperti iblis ini. Silahkan kalian pergi dari rumah orang tua saya, sebelum kalian diseret satpam. Ervan mengusir mereka secara kasar dan menunjuk pagar rumah, agar dua orang itu segera meninggalkan rumahnya. "Sombong kamu. Lihat aja kami akan merebut anak Arik yang seharusnya menjadi milik kami. Kalian tidak ada hak untuk mengambil anak itu, karena dia adalah anak Arik. Sebaiknya kalian serahkan saja anak itu kepada kami," ucap mamanya itu dengan lantang. Sahra yang berdiri di depan pintu kamarnya tentu saja mendengar sambil ketakutan, takut kalau putranya akan direbut oleh orang-orang tidak tahu diri itu. "Satpam,
Usir mereka, jangan sampai mereka masuk melewati pagar. Perintah Ervan. Arik dan ibunya langsung ditarik satpam. Itu agar segera meninggalkan rumah itu. Sialan kamu Ervan. Semoga anak itu membenci kalian dan malah kembali kepada kami kalau sudah besar nanti. Teriak mamanya Arik tanpa malu. Anissa baru saja selesai USG, dan saat ini dia langsung pulang karena takut dua bocah itu mencarinya. Dia tersenyum karena bayi di kandungannya sehat semua. Untuk jenis kelaminnya, Anissa melarang dokter untuk menyebutnya, karena biar nanti ketika lahir akan menjadi surprise untuk Ale dan Alvin. Baru juga masuk ke rumah. Namun Anissa sudah mendengar lengkingan teriakan Ale yang sedang marah dengan keempat bodyguard-nya itu. Kenapa Om semua sangat nakal? Ale tuh mau nungguin Momi di kursi teras. Kenapa kalian pindahkan Ale ke kamar? Teriaknya dengan marah dan menatap empat orang itu penuh permusuhan. Karena Ale ketiduran, jadi Om pindahkan kamu ke kamar. Jawab Raci namun wajah Ale tetap saja kesal. Ale tuh maunya nunggu Momi aja, kenapa coba Momi gak ngajak-ngajak Ale? Gimana kalau Momi diam-diam pergi ninggalin Ale? Wah. Ini semua salah Om Empat yang sudah tidak menjaga Momi juga. Marah Ale sambil menangis. Dia juga mencubit tangan mereka satu persatu, karena sangat kesal dan marah. Jangan menangis Ale, Momi Ale tidak mungkin pergi, kan Momi Ale sayang Ale juga banyak-banyak. Ucap Raci merayu bocah itu agar berhenti menangis. Hap! Ale menggigit tangannya karena kesal. Tangan Raci langsung berbekas karena gigi Ale yang tajam itu. Kalau begini ceritanya, aku bisa mati karena digigit bocah ini tiap hari. Gumam Raci dan bisa didengar oleh ketiga temannya. Ingat Om Raci yang tampan, dia juga anak kamu, karena janji kamu waktu itu. Celetuk Ciko mengingatkan. Raci langsung mendengus kesal, rasanya tangan dia sudah gatal dan ingin memasukkan Ale ke dalam karung lalu dilempar ke tengah laut. Assalamualaikum, Ale, kenapa membuat ketiga om kamu kesal? Ale langsung menoleh dan seketika dia berlari sambil menangis melihat mominya yang akhirnya pulang. Momi. Pekik Ale langsung menghambur ke pelukan mominya. Momi kenapa gak kasih tahu Ale, Momi sebenarnya kemana sih? Kok gak nunggu Ale pulang sekolah dulu? Wajahnya sangat cemberut menatap wajah mominya yang hanya tersenyum tanpa merasa bersalah. Momi Ale nanya ini. Kok Momi malah senyum-senyum? Kesalnya dengan wajah yang sangat cemberut. Hehe, maafin Momi sayang, Momi sengaja gak ngajakin kalian karena Momi ke dokter dan juga ngantrinya lama. Jawab Anissa sambil tersenyum kecil. Oh, memangnya Momi ngapain ke rumah sakit? Periksa adik bayi, apakah mereka sehat? Dan alhamdulillah mereka sangat sehat. Jawab Anissa membuat Ale bertepuk tangan senang. Wah adik bayi sehat semua, Ale sangat senang. Dedi kok sangat lama di luar negeri Mom. Jangan-jangan Dedi lupa sama kita. Ujar Ale, padahal baru berangkat kemarin. Alvin yang dari tadi duduk di sofa hanya menatap jengah adiknya. Alvin mendekati mominya lalu mencium tangan perempuan itu. Bagus aja Momi gak ngajak dia, nanti dia malah bermain di rumah sakit, Ale mah mainan gak tahu tempat. Celetuk Alvin sangat suka sekali membuat adiknya marah. Abang. Nakal, Ale gak mau lagi teman abang. Kesal Ale lalu menarik tangan Anissa pelan menuju lift. Gak jadi, mending Momi makan deh, pasti adik bayi lapar semua. Ujar Ale. Anissa hanya terkekeh sambil mengangguk pelan. Momi, Ale suapin ya. Kenapa? Tumben kamu perhatian banget sama Momi. Heran Anissa sambil menatap wajah menggemaskan putrinya, karena matanya bocah itu yang berbinar terang menatap wajah Anissa.
Gak apa-apa, biar Momi selalu rindu dan tidak pergi meninggalkan Ale yang sangat menyayangi Momi ini. Jawab Ale. Mata Anissa seketika berkaca-kaca mendengarnya. Bisa-bisanya Ale berpikir seperti itu, lagian mana mungkin dia meninggalkan anak-anak kesayangannya itu. Momi helikopter siap meluncur. Mom, pinter. Anissa ingin menyemburkan tawanya, karena bisa-bisanya Ale meniru gaya orang yang memberi makan anak kecil biasanya. Ale dan abang dan yang lainnya, apa sudah makan siang? Terlihat Ale mendongakkan kepalanya sambil tersenyum manis. Udah Mom, abis makan siang. Ale ceritanya mau nungguin Momi di kursi teras tapi malah bobo Ale di sana Mom, hehe. Jadinya malah diangkat Om 4D ke kamar, terus Ale kaget dan langsung bangun karena ingat Momi yang belum pulang. Bocah itu menceritakan panjang lebar dan Anissa mengangguk mendengarnya. Mau makan juga. Namun Ale menggelengkan kepalanya. Ale mau diet Mom. Abang dan Om 4 selalu katain Ale ikan buntal, Ale harus diet biar langsing. Ucapnya dengan semangat. Anissa terkekeh mendengarnya. Ale, Om 4 ke Alfamart beli cemilan, mau ikut gak? Tanya Alvin di depan pintu ruang makan. Mom, Ale ikut Om 4 dulu, dadah Mom, nanti Ale beliin Momi buah yang enak. Dia turun dari kursi dengan semangat 45, bahkan dia berlari keluar dari ruang makan takut ditinggal Om 4. Anissa tertawa sambil geleng-geleng kepala karena tingkah putrinya yang ajaib itu. Padahal baru aja bilang diet, tapi setelah mendengar mau ke Alfamart yang tempat sarang jajan, Ale langsung semangat 45 untuk ikut. Gimana gak jadi buntal badannya kalau begitu? Gumam Anissa terkekeh. Mobil yang dikendarai Roni itu berhenti di depan supermarket. Market, berarti supermarket, katanya ke Alfamart tadi. Heran Ale. Sama aja, di sini lebih besar daripada Alfamart. Sahut Alvin. Ale turun dari mobil sambil beroria. Tangan dia juga terus dipegang sama Raci takut nyasar dan malah berjalan ke arah lain. Ale kamu diet gak? Tanya Raci. Bocah itu mendongakkan kepalanya lalu memperlihatkan deretan giginya sambil menggeleng. Raci langsung mencubit hidung bocah itu karena sangat excited sekali dengan yang namanya makanan, jajan dan lainnya, yang penting makanan enak. Padahal tadi ketika makan siang, Ale juga mengatakan dia tapi tetap makan dengan lahap. Raci mengangkat Ale dan mendudukkan bocah itu di troli membuat Ale terkekeh senang, sedangkan Alvin tidak mau, karena menurutnya seperti itu hanya anak kecil sedangkan dia sudah besar. Ale naik. Yeay! Terbang tinggi. Ucapnya dengan pelan. Ale juga teriak tahu tempat. Karena Dedi dan Mominya mengingatkan jangan teriak di tempat umum kecuali di rumah mereka. Mereka mulai belanja jajan untuk mereka serta minuman kaleng dan buah-buahan. Uang untuk mereka belanja itu bukan dari uang pribadi mereka, tapi ditransfer oleh J tadi di rumah. Om, Ale capek. Rengek Ale karena mereka sudah muter-muter dari tadi. Akhirnya mereka pun pulang dan jajan milik Ale satu kresek. Tidak lupa dia membeli buku mainan karena mereka singgah di toko mainan yang mereka lewati tadi. Di luar negeri, Jay dan Gavin baru keluar dari hotel dan bersiap ke perusahaan milik rekan bisnisnya itu. Jay duduk di ruangan direktur perusahaan itu dan mereka mulai membahas kerjasama yang menguntungkan sesama kedua belah pihak. Tiba-tiba ruangan mereka diketuk dan yang masuk adalah perempuan paruh baya dan seorang perempuan muda. Apakah tidak masalah istri saya masuk? Mereka bukan orang asing jadi tidak masalah bukan? Mendengarkan masalah kerja sama kita ini, ucap direktur perusahaan itu. Silahkan, tidak masalah, Anda berhak karena mereka adalah anak istri Anda. Jawab Jay. Terlihat tatapan anak direktur itu begitu beda, membuat Jay sedikit risih.
Jay takut mulut ember Gavin nanti malah bercerita yang bukan-bukan kepada Anissa. "Saya dengar Tuan Jay ini sudah memiliki istri," ucap perempuan parubaya itu ketika mereka sedang makan siang bersama di restoran. Jay tidak enak menolak karena mereka sudah bekerja sama. "Iya Nyonya, saya sudah memiliki 2 anak, dan sebentar lagi juga bertambah 2. Jawab Jay dengan wajah seperti biasanya tanpa ekspresi. "Wah, Anda ayah yang hebat. Semudah ini sudah mau memiliki anak 4. Puji perempuan parubaya itu. Jay hanya mengangguk saja tanpa membalas ucapannya, entah itu pujian atau sindiran Jay juga tidak tahu. "Pasti istri Anda perempuan yang sangat cantik, dan sangat beruntung memiliki suami setampan Anda." Tiba-tiba anak direktur itu memuji Jay juga. Jay hanya memperlihatkan wajah dinginnya karena bukannya bangga dipuji begitu, tapi seperti menghina istrinya. Mungkin maksud perempuan itu kalau jelek tidak cocok begitu sama Jay, dan hanya istri Jay yang beruntung bukan Jay yang beruntung memiliki istri seperti Anissa. "Anda salah Nona, malah saya yang begitu beruntung mendapatkan perempuan sebaik istri saya," ucap Jay, membuat senyuman di wajah perempuan itu langsung luntur. "Memangnya sesempurna itu istri Anda? Apakah dia dari keluarga bangsawan atau putrinya presiden atau seorang model yang mungkin sangat sederajat dengan Anda?" Tebak perempuan itu yang sangat meleset semua. "Dia hanya perempuan sederhana yang begitu sempurna di mata saya," jawab Jay sambil tersenyum kecil karena tiba-tiba merindukan istrinya. "Bos kita selfie dulu, buat kenang-kenangan. Maaf ya Nyonya, kita foto bersama dulu untuk kenang-kenangan pertemuan hari ini," ucap Gavin lalu mengambil foto mereka yang ada 6 orang, karena ada sekretaris CEO juga di sana. Jay tidak tahu kalau dari tadi Gavin sangat usil sekali, dan sengaja ingin membuat perang dunia ketiga. Anissa baru selesai memandikan putrinya, saat ini dia duduk mengeringkan rambut bocah itu. "Ponsel Mommy bunyi," ujar Ale menyodorkan ponsel mominya. "Terima kasih anak Mommy." Alea tersenyum mengangguk sambil menatap wajahnya yang imut di pantulan kaca. "Kenapa Gavin mengirim pesan suara?" heran Anissa. Daripada mati penasaran akhirnya dia mendengar pesan suara itu. "Pasti istri Anda perempuan yang sangat cantik, dan sangat beruntung memiliki suami setampan Anda." Mata Anissa melotot, karena mendengar suara perempuan yang memuji seseorang. Dan Anissa yakin yang dipuji itu adalah suaminya. Tiba-tiba Gavin memasang story WhatsApp membuat mata Anissa makin melotot, karena perempuan itu duduk di sebelah kursi Jay. Enak banget ya duduk bersebelahan sama cewek cantik, mentang-mentang jauh dari anak istrinya. Kesal Anissa meremas ponselnya. Bahkan dia mengirim pesan suaranya itu. "Mommy kenapa? Kok tiba-tiba kesal?" heran Ale. "Coba Ale lihat, siapa perempuan yang duduk di sebelah Dedi ini?" Anissa memperlihatkan foto story WhatsApp Gavin tadi. "Dedi. Siapa perempuan itu Mom? Pantas aja Dedi gak ada nelpon dan sangat lama di sana. Ternyata Dedi sudah lupa dengan kita, Dedi malah sama tante jelek itu," kesal Alea. Dia mengambil ponsel mominya dan langsung menelpon nomor Dedinya, karena dia tahu cara menelpon lewat WhatsApp. "Assalamualaikum, sayang kenapa "Waalaikumsalam, gak usah sayang-sayang lagi sama Mommy. Lama-lama aja di sana ya Dad, gak usah ingat sama kami lagi." Ale marah sama Dedi sangat nakal hiks. Setelah mengatakan itu Alea langsung mematikan sambungan teleponnya. Tiba-tiba wajahnya tersenyum lebar membuat mata Anissa yang melotot. "Apa barusan?" Dia berakting pura-pura marah dan menangis ceritanya, "Sejak kapan putriku ini menjadi pandai berakting seperti ini?" Batin Anissa heran.